Sejumlah tim ahli menemukan fakta baru soal wabah virus corona. Setelah sempat ditutup sebagai antisipasi penyebaran virus corona, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia menyurati dan meminta Presiden Joko Widodo segera mengumumkan darurat nasional corona. Saudara, seorang warga Pontianak, Kalimantan Barat positif terjangkit virus corona. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi mengumumkan kasus positif pertama virus corona dengan mewabahnya virus corona di saudara sebangsa dan setanah air, saya terus mengikuti perkembangan situasi terkait dengan COVID-19 dari waktu ke waktu dan terus memberikan perintah-perintah yang terukur agar kita bisa menghambat penyebaran virus COVID-19 dan tidak memperburuk dampak ekonomi yang bisa mempersulit kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah, akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan. Perlu saya tegaskan yang pertama, bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran COVID-19. Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat, baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan layanan publik lainnya. Transportasi publik tetap harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi tersebut, baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus trans. Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi tersebut, sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan lainnya. Yang kedua, semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan COVID-19 harus dibahas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Untuk mempermudah komunikasi, saya minta kepada daerah untuk berkonsultasi membahasnya dengan kementerian terkait dan Satgas COVID-19. Yang ketiga, untuk menghindari kesimpang siuran informasi yang disampaikan kepada publik, saya juga minta agar Satgas COVID-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi kepada masyarakat. Terakhir, saya mengajak untuk cuci tangan yang bersih, tetap belajar, tetap bekerja, dan tetap
beribadah. Solidaritas masyarakat adalah modal sosial kita yang penting untuk menggerakkan kita bersama-sama melawan COVID-19 ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira variabel pertama atau faktor utama adalah panik pemerintah karena membayangkan pemasukan melalui pariwisata yang pasti drop itu. Misalnya 2 juta turis Cina yang udah pasti potensial tidak lagi bisa memasukkan devisa itu. Jadi mendua pikiran pemerintah antara kebutuhan devisa dan kecemasan terhadap virus ini. Nah, itu yang menyebabkan nggak ada koordinasi isu, maka setiap orang di dalam pemerintahan antara mau ngomong dan nggak ngomong, ditagih harus ngomong, keluarnya kacau. Koordinasi siapa mesti bicara duluan juga tidak terjadi karena nggak tahu apa yang mesti dilakukan dalam keadaan banyak pilihan. Kalau bikin beginian nanti dianggap bahwa Indonesia berbahaya sehingga turis nggak masuk, investasi tertunda segala macam gitu, rapat-rapat dinas nggak berlangsung. Jadi itu yang terlihat kan di dalam sekuensi. Kita lihat Menteri Kesehatan bilang nggak ada, 1 hari kemudian Presiden bilang ada gitu. Ya, dan sebelumnya bahkan membantah statement dari Gubernur DKI gitu yang menyatakan bahwa dia sedang ada sejumlah orang yang diobservasi dan ada yang tentu Anies Baswedan punya informasi yang nggak mungkin dia buka juga secara publik, tapi pasti dia tahu dari dinas kesehatan, di antara dokter juga informasi udah tersebar sebetulnya kan. Jadi kelihatannya Pak Jokowi nggak ingin kehilangan momentum sehingga dia harus secara tergesa-gesa mungkin dirapat. Enggak, nanti saya umumkan. Mengambil keputusan itu tanpa memperhatikan privasi dari si pasien misalnya tuh bahwa sebelum kita ngomong pada soal pengumuman ya, kita mundur sedikit. Kan pada saat itu sebelumnya Presiden itu bahkan sangat percaya diri, memberi pengarahan kabinet untuk membuat kebijakan menstimulus sektor pariwisata. Dananya besar loh tuh, promosi pariwisata dan membayar influencer 72 miliar tuh kan. Dan kemudian perintahnya Presiden kan jelas pada para menteri, upayakan para wisatawan yang gagal ke Cina, Jepang dan Korea untuk ditarik ke Indonesia. Itu sama seperti tetangga lagi kedukaan. Betul. Terus si orang ini bilang, "Oke, kita bikin pesta yuk." Mumpung tetangga lagi kedukaan, artinya ada satpam yang lagi jaga di ujung gang situ. Jadi aman pesta, nggak perlu nyewa satpam baru kan. Jadi mumpungisme ini sebetulnya yang memperlihatkan ini pemerintah yang ada etika sama sekali. Kan mestinya dalam keadaan seperti ini ya diikuti aja protokol dunia bahwa cegah lalu lintas manusia supaya mitigasi lebih mudah dilakukan. Tapi variabel humanity itu dikalahkan oleh kerakusan devisa kan. Greedy semacam ini yang suatu waktu orang akan anggap bahwa Indonesia ini benar-benar negeri yang dihuni oleh para oportunis gitu. Yang nggak tahu ada etika dunia yang sedang bekerja itu. Kan itu yang terjadi sebetulnya kan. Ya, penilaian itu yang memperburuk cara investor juga melihat Indonesia. Kenapa sejelek itu misalnya perangai kekuasaan itu. Orang berupaya, jadi misalnya silahkan turis masuk ke Indonesia. Lo turisnya sendiri pasti nggak mau karena turisnya punya otak gitu. Masa datang ke negeri yang potensial untuk dia ditulari. Karena sebelum Presiden ngomong kan semua orang merasa Indonesia punya potensi dari segi keterbukaan imigrasi, kelengkapan peralatan penguji suhu tubuh, dari segi macam-macam kan, luasnya lalu lintas, intensifnya lalu lintas. Jadi turis kan berpikir rasional juga, ngapain gua ke Indonesia? Justru diundang itu kan ngaco kan? Kan dia udah bisa bayangkan, ya nggak bakal ada lah turis yang mau datang ke tempat yang paling potensial untuk
dimampiri juga oleh si corona ini kan.